Halo semuanya, selamat datang lagi di LQA Channel ya. Kita akan baca Alkitab lagi. Kita akan melanjutkan seri kesempatan untuk memilih. Oh ya, aku lupa ganti judul. Kan aku lupa taruh judul. Ya, ini teman-teman bisa tahu lah judulnya apa ya. Tapi kita kasih. Nah dulu aku lupa kasih judulnya. Bahkan di foto ini pun aku lupa kasih judulnya. Aduh, kita nanti aja ya. Nanti aku ganti ini thumbnail, bukan ini ya. Jangan dikasih judul aja sih. Oke. Oke, kita akan lihat rencana kita hari ini. Bukan rencana sih sebenarnya, kayak mereview pelajaran sebelum-sebelumnya. Jadi kita akan lanjutkan seri kesempatan memilih, yaitu yang menjadi dua. Yaitu yang pertama adalah kesempatan pertama. Ini episode yang pertama. Yaitu di situ kita belajar prinsip pilihan, yaitu ada yang tidak baik dan yang baik. Lalu ada yang berpilih yang tidak baik dan dia atau berdosa dan mereka harus mati. Tapi di kesempatan kedua, karena karakter Bapa itu adil dan kasih, jadi Adam dan Hawa, karena Bapa mengasihi Adam dan Hawa, mereka tidak mati. Dan karena Bapa adil, dia berikan anaknya yang diberikan. Oke, lalu di episode yang ketiga itu kematian dan kehidupan. Yaitu kita belajar bahwa di sebelumnya itu kita belajar bahwa domba itu diambil kulitnya. Kalau kita di sini waktu bangsa Israel dibilang bahwa darahnya dipercikan di ambang pintu, lalu dagingnya dimakan dan dimasak dulu ya mentah-mentah. Lalu setelah kayu salib digantikan oleh meat and drink atau minum anggur dan makan roti yang melambangkan daging dan darahnya Yesus. Lalu kita kemarin menjawab kita kan dulu itu di episode yang keempat kita mau menjawab orang yang bilang bahwa fish itu untuk sacrifice atau fishnya itu buat sacrifice. Jadi di dalam fish itu kita ngelakuin sacrifice, makanya itu ada fish itu yang bilang dan itu ayatnya sesuai semuanya itu. Dan ingat bahwa dia itu memelihara sabat. Lalu kita menjawabnya dengan cara bahwa fish itu hari sabat. Jadi apakah fish itu juga dipakukan di kayu salib sama-sama? Karena Yesus yang menghapuskannya, A bilang tentu tidak. Dan dia memelihara fish juga. Dan ini adalah sabat yang benar-benar yang aslinya, bahwa sabat itu bukan hanya sabat yang dilakukan Tuhan juga, bahwa itu juga adalah fish. Lalu kemarin itu dibilang bahwa kita belajar bahwa membunuh yang tidak diizinkan. Aku lupa untuk menjawab yang sekarang ini, terus habis itu untuk sacrifice itu artinya apa? Kalau fish itu ternyata nggak dipakai juga sama sacrifice. Aku lupa itu, makanya aku pikir ini bahasa yang ini aja. Yaitu ini membunuh yang diizinkan atau diperbolehkan. Dan ingat ini sebelum kayu salib, yaitulah menyembelih domba, dan yang tidak diizinkan, yang tidak diperbolehkan adalah membunuh, benar-benar menumpahkan darah orang yang Tuhan gak perintahkan itu. Dan di sini Adam dia melakukan perintahnya Tuhan untuk menyembelih domba. Dan Adam tahu bahwa itu anak dari yang memerintahkan dia, atau bahkan yang memerintahkan dia sendiri. Bahkan oke, ini ya teman-teman. Ya aku sebentar saja aku akan kasih ini siapa namanya, kasih judul ya.
Judul sebentar, ini mana yang ini yang warnanya ya, bener apa enggak? Bentar, kalau nggak salah sih ini tuh warnanya tuh yang ini, lalu ini bukan ini warna biru, nah ini tadi judulnya adalah fish oh ya, namanya apa arti fish untuk sacrifice. Oke, ini ya, jadi ini kita turunin ini. Aduh. Wait. Oh, mungkin dipanjangin aja nggak apa-apa sih, karena ini memang panjang ini. Tempatnya ini panjang, jadi bisa. Panjang sekali. Ini kita ini aja. Kita tempetin ke sini sudah. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah orang yang jadi ini aku kasih tahu dulu apa yang dibilang sama A ya. Sama A di sini bahwa fish itu untuk sacrifice. Jadi dia tuh jelasin bahwa Sabat itu di saat Eden, dan lalu sacrifice fish, lalu sama orang imam itu yang pokoknya semuanya itu yang dilakukan imam, kayak imam perimaman itu yang kayak bait suci, lalu ada yang sembelih domba gitu kira-kira itu kan. Maksudnya ada yang imam masuk ke bilik maha suci, bilik maha suci gitu lah, tahu kan itu pokoknya menjelaskan bait suci ya. Nah, lalu itu ada di sini, lalu karena di sini kayak salib itu dihapuskan lah sacrifice itu, makanya itu otomatis fishnya itu kan. Lalu dia kasih bukti juga ini. Ini aku tambahin aja sih. Nah, itu ada salah satu orang juga ada yang pengetahuannya seperti A ini kan. Nah, jadi kita bilang, jadi kan di Eden itu ada Sabat, itu Genesis 22. Kemarin tau lah itu kan, yang Tuhan yang jadi dan binatang-binatang pun juga memeliharanya. Karena itu orang-orang ini juga memeliharanya. Nah, jadi di Sabat, jadi Eden ini ada Sabat, yaitu fish, ya kan. Dan kalau nggak percaya nonton video ayat-ayatnya di video sebelumnya, harus nonton sebelumnya ya. Kalau mau nonton yang ini harus nonton sebelumnya. Dan fish ya ini bertemu dengan sacrifice, atau di saat dosa di tengah-tengah sini ya, tengah-tengah sini ada dosa, fish sacrifice ini muncul. Kenapa? Karena sacrifice ini adalah lambang dari kedepannya nanti, ini kedepannya. Nah, ini oke, kita coba. Ini apakah ini kelihatan ya? Oh, nggak kelihatan ini ternyata. Tapi ini harusnya kelihatan. Beda, pokoknya ini kayak kursornya nggak kelihatan, tapi nggak apa. Dan ini kayu salib kan di tengah-tengah sini, yaitu sacrifice ini melambangkan kayu salibnya ini, atau Tuhan Yesus yang mati.
Kan darahnya domba itu seperti lambang atau darahnya seperti darahnya Tuhan Yesus. Ada ayatnya itu. Nonton video-video aku, nanti ada ayatnya. Nah, lalu di sini sacrifice ini ada karena ada dosa. Atau dosa itu Roma 6:23, dosa itu upahnya maut. Atau dibilang situ, for the wages of sin is death. Atau dibilang upahnya dosa adalah maut, kematian. Makanya itu lambangnya ini dikasih dulu supaya untuk harus ada yang mati dulu kan. Nah lalu yang mati beneran itu Tuhan Yesus yang di kayu salib ini. Makanya itu sacrifice-nya dihapuskan di sini. Atau kematiannya udah hilang. Udah nggak ada yang perlu mati lagi. Tetapi tetap, walaupun tetap di sini kita harus melakukan lambang lagi, lambang yang mengingatkan kayu salib ini, supaya kita bisa masuk kerajaan surga, mendapat kekal. Nah, lalu kan dibilang juga di Matius 26 itu bahwa Tuhan Yesus nggak akan makan minum kayak gini melakukan Matius 26 yang ayat yang ke-26 sama ayat yang ke-27. Tetapi aku akan melakukannya di saat aku melakukan bersama-sama kalian di kerajaan Bapakku, kerajaan Tuhan. Nah, jadi artinya di kerajaan Tuhanmu kita melakukan feast, masa di sebelumnya kita enggak lakuin. Seperti kita harus di sini beriman untuk kita bisa masuk ke kerajaan surga, kerajaan Bapa. Jadi di sini intinya itu sebenarnya adalah yang paling bawah, yaitu feast itu ada terus nggak ada sampainya. Ini walaupun dari gambar ini ada sampainya, tapi ini maksudnya garis-garis ini tuh maksudnya nggak ada ujungnya. Dan ini aku juga nggak ada ujungnya. Seperti yang video pelajaran pertama dari LGW, bukan yang wise and foolish ya, bukan yang wise and foolish. Mungkin aku akan hapus itu wise and foolish sama itu ya. Tapi aku juga itu bagus juga sih. Jadi kalau karena itu kan nggak ada nomornya ya. Karena itu untuk mereview pelajaran live streaming aku di Sahabat. Tapi aku nggak perlu kamu bikin yang baru lagi kayak gini. Pelajaran pertama bilang bahwa aku bilang ada eternity atau ada sebelumnya, nggak tahu, nggak ada airnya. Aku nggak tahu juga. Mari kita tanyain aja ya waktu di Kingdom of God. Nah, ini fish itu jalan terus, tapi fish ini memang mulainya dari sini ya. Ini mulainya memang dari sini ada, atau mungkin enggak, ada sebelumnya, nggak tahu lah. Nah, yang pasti ini akan sampai lanjut di sini. Karena Kingdom of God ada juga di sini. Terus sampai sana nggak ada akhirnya. Tapi sacrifice ini hanya di saat sebelum kayu salib di dalam dosa. Bukan sebelum salib, tapi pas belum ada dosa. Tapi sebelum kayu salib pas sudah ada dosa. Itulah sacrifice ada di situ. Ngerti teman-teman? Jadi itu saja pelajaran ini. Dan teman-teman tahu kan buktinya kenapa sacrifice itu ada di sini, karena memang sacrifice atau domba disembelih itu memang di saat dosa itu muncul. Itu lambang dari kematian ya Tuhan Yesus. Ya, terima kasih semuanya sudah menonton LGW Channel atau dalam kurung LGW Recording.
Ini ada di pelajaran yang ke-25. Bukan, pelajaran yang ke-20 27 ya. Hari ini yang belum ini aku salah terus. 26. Ini yang pelajaran yang ke-27. Dan terima kasih semuanya. Listen terus bersama orang yang satu frekuensi, satu pikiran, dan bisa berargumen bersama-sama untuk mengetahui apa yang benar. Bisa bikin kayak aku, yaitu seperti ini, untuk tahu yang benar. Orang A ini sebenarnya bukan kayak aslinya, tapi aku bikin sini bahwa orang ini benar-benar jujur. Jadi teman-teman, terus jujur. Jujur adalah kunci untuk selamat. Walaupun teman-teman percaya yang salah, atau memiliki atau melakukan yang salah, agama apapun, tetapi kalau teman-teman jujur, teman-teman akan selamat. Walaupun itu belum pasti selamat, tapi kalau jujur sampai akhir, itu udah pasti selamat. Karena saat Tuhan kasih pengetahuan yang benar, dia akan menurut dan melakukan. Bukan berarti jujur dan saat tahu ini benar nggak dilakukan. Itu bukan jujur. Dan itu arti jujur. Jadi ingat teman-teman, jujur adalah kunci keselamatan. Dan juga reason pribadi bersama-sama dengan Roh Kudus, yaitu Yesus tanpa tubuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.